macam Prabowo. Sebelum saya mati, saya ingin melihat Indonesia menjadi negara maju, negara yang terhormat. Sekarang udah terhormat. Tapi belakangan ini tertangkap lagi satu menterinya, ini Menteri Pertanian. Omongannya keren tapi buruk. Bung, banyaklah orang yang berteriak-teriak untuk Indonesia Raya, perjuangan untuk bangsa dan negara, macam Prabowo. Sebelum saya mati, saya ingin melihat Indonesia menjadi negara maju, negara yang terhormat. Sekarang udah terhormat. Ini tahap awal menuju keterhormatan yang lebih berpengaruh luas di tingkat dunia. Ya Prabowo punya macam gitu, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan ke arah itu. Tingkah lakunya tidak menunjukkan ke arah itu. Orang korup boleh, orang menerima duit rakyat, sogokan, dan itu penyimpangan uang negara, boleh. Nah Surya Paloh pun begitu. Kelihatannya itu pidato yang terakhir inilah, pidato terbaru. Saya ingin, seperti Rendra gitu, gaya itu dibuat. Bung, gaya itu nggak usah dibuat sebenarnya. Gaya itu tinggal mengikuti gerak tangan mengikuti gerak jiwa mengikuti lirik yang ada dalam pidato. Apakah pidato disiapkan atau spontan? Paloh juga ingin bangsa ini maju, ini Indonesia menjadi bangsa yang dihormati. Tunggu dulu Bung. Bagaimana omongan seperti itu bisa dipertanggungjawabkan secara politik? Surya Paloh punya yang namanya dosa-dosa politik dan banyak rentetannya, Bung. Bagaimana bisa terjadi kader-kadernya korup spektakuler dalam jumlah besar? Surya Paloh dari awal ingin melakukan restorasi. Restorasi itu apa, Bung? Apa gunanya kata restorasi? Di tengah suasana kita mengadakan reformasi. Reformasi mencukupi. Tidak usah revolusi. Reformasi mencukupi. Bahwa reformasi belum total menjawab, memenuhi janji-janjinya, itu persoalan yang lain. Restorasi. Enggak lah Bung, restorasi di muka bumi itu sekali saja dalam sejarah. Kita cukuplah itu. Restorasi Meiji tempo hari itu, dan itu bukan bagian dari sejarah kita. Mau mengubah apa? Dua kadernya korup spektakuler pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi di kabinet yang terakhir ini, kabinet yang sama. Lalu dalam situasi seperti itu ada anak-anak di kiri kanannya yang barangkali membackup atau menjilat atau apa, kita tidak bisa tahu. Sama sekali tidak ada nalar yang bisa kita terima ketika anak buahnya begitu berkembang, kadernya ditangkap kejaksaan, lalu anak buahnya itu berteriak-teriak, pemerintah main tangkap. Kalau nggak korup nggak ditangkap, Bung. Mana ada orang yang nggak punya sangkut paut dengan tindakan korup ditangkap? Tidak ada. Dirasani saja tidak, apalagi ditangkap. Ya macam begitu, Bung. Yang nggak tahu malu ucapan itu. Itu mungkin untuk menjilat atasannya.
Tapi belakangan ini tertangkap lagi satu menterinya, ini Menteri Pertanian. Tertangkap lagi. Dan pada saat yang ya kurang lebih bersamaan macam ini, Surya Paloh bicara, wih, lebih dari sekedar seorang yang disebut devoted nationalist. Seorang nasionalis yang setia, nasionalis tulen, nasionalis sejati. Yang enggak lah, Bung. Surya Paloh itu remah-remah masa lalu, remah-remah Orde Baru. Remah-remah Orde Baru itu artinya ya remah-remah dari sisa kekuasaan yang sangat korup, sangat otoriter dan membunuh. Remah-remah dari situ, Prabowo pun bagian dari ya kepingan yang sejenis itu. Dua-duanya berteriak cinta tanah air, cinta negara, cinta bangsa. Bung, cinta itu bukan mulut, cinta itu tindakan. Kalau partainya korup, janjinya mau dibubarkan, bubarkan. Tapi nyatanya juga kagak. Mana Bung bukti cinta tanah air, bukti nasionalis dan omongannya keren tapi korup. Lalu kalau kita telusur keruwetan nasional pada hari ini. Keruwetan itu karena ini tahun politik. Karena orang, partai-partai, pimpinan-pimpinan partai menjadi sibuk mencari tempat bernaung, menjadi sibuk mencari tempat untuk bisa berpasangan seharmonis mungkin kalau bisa untuk kemenangan. Tapi sebelum hal macam itu, ada hal yang ada suatu persoalan yang bagi kita, Bung, tidak masuk akal. Yohanes itu tidak ada prestasi apa-apa, tapi dibela betul-betul oleh Surya Paloh. Formula E itu kita tahu di backup oleh siapa. Dan sebelumnya orang suruhannya Surya Paloh membackup itu. Sampai kemudian tanpa bu Surya Paloh menjadi orang pertama yang mendeklarasikan. Deklarasi calon jago dikirim. Sana mari pamer, sana mari. Dugaan dia jago yang tidak bisa berkokok itu sedang sibuk mencuci tangan. Bahwa dia bukan politik, bapak politik identitas. Ya itu tadi sekali lagi ada ucapan jijik menjijikkan dari stafnya Surya Paloh. Ya politik identitas itu ya bukan Yohanes, yaitu ya Ahok. Kayak gitu, Bung. Di saat yang tidak lama kemudian Surya Paloh bicara betapa sulitnya menjual jagonya yang bukan jago. Karena belepotan penuh dengan citra politik identitas. Tulen, itu politik identitas tulen. Dia teriak lagi, masih teriak lagi. Tidak tahu malu, Bung. Tidak tahu malu sama sekali. Dan beginilah jadinya. Dia kemudian memainkan salto, wish, yang tidak diduga orang dan orang pada marah ini dan itu. Dan oportunisme politik Surya Paloh menandai gejala keruwetan politik tahun ini. Ya keruwetan ini keruwetan bersama, keruwetan yang kita sengaja, tapi Surya Paloh selalu memainkan kartu asnya. Memamerkan jagonya yang bukan jago. Surya Paloh menganggap dirinya nasionalis, tapi bagaimana nasionalis membiarkan korup merajalela di sekitar kader-kadernya. Nasionalis macam apa itu, Bu? Oh, nasionalis kembang bibir. Saya ingin, Bung, ini memberi judul itu. Surya Paloh nasionalis kembang bibir.
Begitu Bung. Begitu Bung. Terima kasih banyak. Salam. Salam.